Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Tetap semangat belajar di rumah ya. Sekarang kita sudah masuki subtema 3. Kita akan belajar di subtema 3 pada pembelajaran bersama ya. Kita mulai pelajarannya. Nah, perhatikan gambar ini. Jadi gambar ini juga ada di buku paket kalian. Di sini bekal makanan yang dibawa Udin disiapkan oleh ibu. Ibu menyuruh Udin untuk berbagi dengan teman di sekolah. Ya, percakapan antara ibu dan Udin. Ya, ibu bilang, "Bagilah bekalmu dengan teman-teman ya, Din." Lalu Udin menjawab, "Baik, Bu. Mengapa kita sebaiknya berbagi dengan teman, Bu?" Ibu menjawab lagi, "Berbagi menunjukkan sikap rukun. Bawalah tempat bekalmu kembali ya." Itu seperti itu percakapan antara Udin dengan ibunya. Pada percakapan ini terdapat kalimat perintah. Kalimat perintahnya yang mana? Nah, itu percakapannya ya, yang ibu. Kalimat perintahnya, "Bagilah bekalmu dengan teman-temanmu ya, Din." Nah, itu ibu memerintahkan Udin untuk membagi bekalnya kepada teman-temannya. Tahukah kalian apa itu kalimat perintah? Kalimat perintah merupakan kalimat yang mengandung makna meminta atau memerintah seseorang untuk melakukan sesuatu. Perintah dapat berupa suruhan yang keras atau permintaan yang sangat halus. Nah, itu pengertian dari kalimat perintah ya. Jadi meminta seseorang atau memerintah seseorang untuk melakukan sesuatu. Suatu perintah dapat pula berbalik dari menyuruh menjadi mencegah atau melarang. Kalimat perintah diakhiri dengan tanda seru. Tanda seru itu seperti ini. Jadi seperti garis, ada titiknya di bawah. Seperti huruf I tapi terbalik titiknya di bawah ya. Biasanya kalimat perintah juga diberi akhiran lah. Ini ciri-ciri kalimat perintah adalah sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan tanda seru di akhir kalimat. Jadi jika ada kalimat dengan tanda seru di akhir kalimat, berarti kalimat itu adalah kalimat perintah. Intonasi tinggi atau naik. Jadi kalimat perintah itu dibacakan dengan intonasi yang tinggi atau naik. Ketiga, menggunakan kata perintah, misalnya ambilkan, jangan, atau tolong. Yang keempat, isinya biasanya diikuti partikel lah dan kah. Nah, seperti contohnya tadi ya. Bagilah bekalmu ini kepada teman-temanmu. Pakai partikel lah. Partikel itu bunyi akhir ya. Akhir. Kelima, struktur kalimatnya terbalik, yakni subjek berada di belakang predikat. Nah, itu ciri-ciri dari kalimat perintah. Nah, perhatikan berikut ini ya. Di sini kita akan belajar untuk membuat kalimat perintah. Di situ ada perintahnya juga ya, yang atas sendiri tuh, lengkapilah kalimat berikut menjadi kalimat perintah. Nah, ini juga termasuk contoh kalimat perintah karena di situ menggunakan tanda seru, terus menggunakan partikel lah ya, lengkapilah itu kan pakai partikel lah. Yuk kita langsung ke soalnya ya. Soal nomor 1, titik-titik ke kelas setelah bel berbunyi. Kira-kira apa ya jawabannya yang paling tepat?
Masuklah ke kelas setelah bel berbunyi. Nah, seperti itu contohnya. Selanjutnya nomor 2. Titik-titik kebersihan kelas. Apa ya jawabannya? Jawabannya adalah jagalah kebersihan kelas. Nah, itu kalimat perintah ya, kita diminta untuk menjaga. Jagalah. Selanjutnya nomor 3. Titik-titik pintu setelah masuk ke dalam ruangan. Apa jawabannya? Tutuplah pintu. Nah, seperti itu. Selanjutnya nomor 4. Titik-titik buku-buku di rak agar tertata rapi. Jawabannya yang tepat yaitu taruhlah buku-buku di rak agar tertata rapi. Nah, jawabannya taruhlah menggunakan partikel lah, memerintah untuk menaruh. Selanjutnya yang nomor 5. Titik-titik sampah pada tempatnya. Apa? Buanglah sampah pada tempatnya. Jadi buanglah, diminta untuk membuang sampah pada tempatnya. Nah, itu contoh melengkapi kalimat perintah. Nanti coba kalian latihan di rumah ya untuk tugasnya ini. Ini untuk tugas yang pertama ada di buku LKS halaman 52. Nanti kerjakan lembar kerja siswa yang Romawi 1 dan 2. Langsung dikerjakan di LKS-nya saja gak apa-apa. Untuk latihan melengkapi kalimat perintah ya, biar kalian bisa lebih mahir membuat kalimat perintah dan lebih memahami kalimat perintah. Selanjutnya ini materi SBDP, yaitu tentang menggambar. Menggambar adalah kegiatan yang menyenangkan. Dengan menggambar kita bisa menuangkan beragam imajinasi kita. Setelah menggambar kita dapat mewarnai gambar tersebut. Mewarnai adalah memberikan warna atau cat pada suatu gambar. Mewarnai gambar dapat dilakukan menggunakan pensil warna, krayon, maupun spidol. Mewarnai gambar akan membuat gambar lebih menarik. Nah, ini yaitu tentang mewarnai gambar imajinasi. Nanti dalam tugasnya kalian harus bisa menggambar dan mewarnai dengan baik. Bisa menggunakan pensil warna, krayon, atau spidol ya. Ini untuk tugas SBDP-nya, tugas kedua yaitu ada di buku LKS halaman 53. Gambarlah gambar imajinasi yang kamu inginkan pada buku gambarmu. Jadi nanti menggambarnya bebas sesuai dengan imajinasi kamu. Jadi kamu mau menggambar apa, bebas digambar di buku gambar, lalu diwarnai yang bagus. Nanti untuk gambarnya ini kalau sudah selesai difotokan, dikirim ke nomor WA-nya Bu Guru. Selanjutnya untuk mata pelajaran matematika ya, menjumlah bilangan cacah. Bilangan cacah adalah bilangan yang dimulai dari angka 0 dan selalu bertambah 1 dengan bilangan setelahnya. Jadi mulai 0 dan setelahnya bertambah 1. Jadi 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Bilangan cacah dikatakan juga kumpulan bilangan bulat yang bukan negatif. Jadi tidak negatif bilangan cacah itu. Tidak ada bilangan cacah yang memiliki tanda negatif. Contoh bilangan cacah yaitu mulai dari 0 ya, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
dan seterusnya sampai yang tak terhingga. Itu bilangan cacah. Bilangan cacah dapat digunakan dalam beberapa operasi matematika. Salah satunya yaitu penjumlahan. Nah, perhatikan contoh berikut ini ya. Siswa di sekolah Udin cukup banyak. Ada 125 siswa laki-laki dan 117 siswa perempuan. Nah, ini dibuat dalam bentuk gambar. Jumlahnya yang siswa laki-laki ada 100, satu blok balok itu 100 ya. Terus 2 deret balok 20 dan 5 balok. Itu jumlah siswa laki-laki. Kalau siswa perempuannya ada 1 blok balok 100 dan 1 deret balok 10 dan 7 balok. Jika dijumlah ada 2 blok berarti 200, deretannya ada 3 berarti 30, satuannya ada 7 ditambah 5 ada 12. 12 berarti terdiri dari 1 puluhan dan 2 satuan. Yang puluhannya ditambahkan ke depannya, yang semula 30 berarti tambah 10 menjadi 40. Satuannya ada 2. Berarti jumlah siswa di sekolah Udin seluruhnya adalah 242. Penjumlahan itu bisa dilakukan dengan 2 cara, yaitu cara panjang atau cara pendek. Ini contoh yang menggunakan cara panjang. Untuk cara panjang ini diuraikan satu-satu, tiap bilangan yang dijumlahkan diuraikan mulai dari ratusan, puluhan dan satuannya. Di situ contohnya 125 itu terdiri dari 1 ratusan, 2 puluhan dan 5 satuan. Yang 117 itu terdiri dari 1 ratusan, 1 puluhan dan 7 satuan. Selanjutnya dijumlah 100 tambah 100 berarti 200, 20 tambah 10 berarti 30, 5 tambah 7 berarti 12. Di sini 12 itu terdiri dari 1 puluhan dan 2 satuan. Puluhan dijumlahkan dengan puluhan. Jadi 30 ditambah dengan 10 sama dengan 40. Hasilnya 200-an ditambah 40-an ditambah 2 satuan sama dengan 242. Ini selanjutnya cara yang menggunakan cara pendek. Langsung disusun seperti contoh ini. Menghitungnya urut dari belakang, dari satuan dulu ya. Di situ 5 tambah 7. 5 tambah 7 itu hasilnya 12. Yang ditulis satuannya 2, puluhannya disimpan, ditambahkan 1 di atasnya itu. Lalu dijumlah yang puluhannya. 1 ditambah 2 ditambah 1 sama dengan 4. Selanjutnya jumlah ratusannya. 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah, di situ sama dengan terus jumlah hasilnya berarti ada 242. Nah, ini tugas ketiga ya. Ada di buku paket halaman 104 sampai 105. Nah, ini soalnya dikerjakan, ditulis soalnya ya. Terus yang ada di buku LKS itu juga bisa dikerjakan untuk latihan. Ya, semakin banyak berlatih akan semakin bagus. Biar otak kalian juga semakin terasah. Selamat mengerjakan tugasnya ya anak-anak, tetap semangat belajar di rumah. Nah, sampai di sini dulu pembelajaran kita di subtema 3 pembelajaran 1. Semoga bermanfaat bagi anak-anak semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.